Halo, peserta PPG calon guru tahun 2026 bahwa pendaftaran sudah mulai dibuka ya sejak tanggal 27 Juni 2026. Artinya rekan-rekan bisa mulai mendaftar dan jangan lupa tata caranya sudah ada di pengumuman dan di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan tata cara pendaftaran dan seleksi untuk PPG calon guru tahun 2026. Yang pertama, tentunya rekan-rekan itu wajib memiliki alamat pos elektronik, artinya rekan-rekan diwajibkan memiliki email ya, electronic mail yang aktif, artinya pastikan emailnya aktif. Kemudian yang kedua, memiliki nomor seluler atau handphone aktif yang terkoneksi pada aplikasi WhatsApp gitu. Jadi pastikan nomor WA-nya yang kemudian aktif dan kemudian juga terkoneksi pada aplikasi WhatsApp. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan untuk mendaftar itu adalah mengakses melalui halaman ppg.kemendikdasmen.go.id yang di sana nanti ada beberapa pilihan begitu. Nanti pilih yang kemudian seperti yang di sini, yaitu pilih daftar PPG bagi calon guru ya. Kemudian setelah diklik daftar PPG bagi calon guru, kemudian pilih daftar sebagai peserta begitu. Nah, nanti di situ silahkan diklik begitu ya. Kemudian yang ketiga pendaftar silahkan rekan-rekan membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB yang menggunakan email yang aktif. Kemudian pendaftar akan menerima email yang berisi tautan konfirmasi pendaftaran. Klik tautan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Ya, nanti setelah rekan-rekan melakukan pendaftaran di SIM PKB dan kemudian menggunakan email aktifnya, itu akan dikirim ada email masuk, nanti kemudian klik tautan konfirmasi di email rekan-rekan semuanya. Kemudian yang keempat, pendaftar memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nama lengkap, kemudian jenis kelamin, dan kemudian juga tanggal lahir begitu ya. Kemudian pada tahap ini, NIK, nama, kemudian jenis kelamin dan tanggal lahir akan diverifikasi secara otomatis. Akun berhasil terbentuk jika data pendaftar dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan poin bagian A, angka 1 sampai dengan angka 3 begitu ya. Jadi kalau seandainya terverifikasi, NIK rekan-rekan tidak ada masalah, kemudian nama, jenis kelamin dan tanggal lahir tidak ada kendala, maka nanti akan diverifikasi berhasil begitu. Berarti akun SIM PKB rekan-rekan itu akan berhasil terbentuk gitu. Dan tentunya ini informasi penting, pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan dokumen resmi dan data diri, gunakan email dan nomor seluler yang aktif, kemudian jaga kerahasiaan akun dan data pribadi Anda jangan bagikan kepada pihak lain. Oke, selanjutnya yang keempat ya, ini yang kelima yang cukup panjang, pendaftaran melalui bukan login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat di awal pendaftaran dan melengkapi isian berikut. Jadi isiannya cukup banyak di sini. Yang pertama adalah biodata, atau yang bagian A itu adalah biodata diri. Jadi nanti silahkan dilengkapi untuk berkenaan dengan biodata dirinya. Kemudian nanti yang bagian B adalah data kepesertaan, silahkan dilengkapi. Kemudian yang ke C, bidang studi PPG, jadi silahkan dipilih sesuai dengan kelinearannya. Jika misalnya matematika, maka silahkan pastikan linear dengan bidang studi tersebut, begitu dan seterusnya. Kemudian yang bagian D adalah kuesioner refleksi diri, jadi nanti ada beberapa butir kuesioner, silahkan bisa diisi. Kemudian yang bagian E adalah esai, jadi nanti silahkan dijawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan itu di bagian esai itu. Kemudian yang bagian F itu adalah keberminatan lokasi mengajar. Jadi nanti di sana akan ada pilihan-pilihan tempat-tempat yang kemudian rekan-rekan minat untuk lokasi mengajar, dan pastikan bisa ini menjadi pertimbangan kira-kira jangan sampai menumpuk di salah satu titik begitu. Di situ nanti akan ada proyeksi kebutuhan guru, misalnya di Sleman, di Yogyakarta berapa, kemudian di Lombok berapa, kemudian di Palu berapa dan seterusnya begitu. Nanti silahkan dipilih sesuai dengan keberminatan rekan-rekan. Kemudian yang G adalah berminatan lokasi mengikuti perkuliahan. Nah, nanti silahkan di situ juga dipilih nama-nama kampusnya, keberminatan lokasi mengikuti perkuliahan, bisa misalnya di Universitas Negeri Jakarta ataupun Universitas Pendidikan Indonesia ataupun mana yang kira-kira
rekan-rekan berminat untuk pilih lokasi perguruan tinggi yang diminati di mana. Kemudian yang bagian H itu adalah keberminatan lokasi TUK, yaitu tempat ujian kompetensi. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan keterjangkauan rekan-rekan. Ini adalah tempat uji kompetensinya, nanti di situ bisa dilihat keterjangkauan rekan-rekan di mana begitu ya untuk TUK-nya. Nanti di situ juga ada pada bagian ini akan menampilkan daftar wilayah tempat uji kompetensi, kemudian untuk mengikuti tes substantifnya, kemudian nomor 2-nya setiap TUK terdapat kuota yang dapat dipilih. Jika kuota telah penuh, maka TUK tidak dapat dipilih. Kemudian lokasi TUK tidak dapat diubah setelah menyelesaikan pembayaran biaya pendaftaran. Oke, kemudian yang ialah data pendukung lainnya. Nah, nanti silahkan bisa dicek ya. Jadi mulai dari A sampai I di bagian 5 ini mohon untuk mengisinya penuh dengan kehati-hatian, dengan penuh pertimbangan. Jangan sampai kemudian nanti salah klik, karena kalau sudah diklik selesai maka tidak bisa diubah kembali. Oke, itu di bagian 5 cukup banyak isian yang kemudian harus diisi mulai dari A sampai kemudian I. Kemudian yang di nomor 6 itu adalah rekan-rekan mengunggah dokumen. Yang pertama adalah foto terbaru berpakaian formal, yaitu menggunakan dasi, misalnya menggunakan kemeja putih, rambut rapi, bagi yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam, kemudian dan berlatar belakang warna biru, ukuran file maksimal 1 MB. Nanti silahkan bisa dipedomani. Kemudian yang B adalah fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 dengan menggunakan format buku yang dapat diunduh pada aplikasi pendaftaran. Silahkan rekan-rekan bisa mengunduh aplikasi pendaftaran di pengumuman. Kemudian yang bagian C, bagi calon peserta lulusan luar negeri, mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Kemudian yang sampai C saja untuk pengunggahan dokumen. Menjadi catatan bahwa pastikan semua dokumen terbaca jelas sesuai ketentuan dan dalam format yang ditentukan. Jadi pastikan bisa terbaca ya, kalaupun harus dikompres juga harus pastikan yang terbaca. Kemudian yang ketujuh, tata cara pendaftaran yang ketujuh adalah pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran seleksi untuk tes substantif tahap 2. Jadi setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat, pendaftar akan diminta untuk memilih lokasi tes substantif, lokasi TUK sesuai dengan lokasi yang masih tersedia. Jadi karena ini ada kuotanya, silahkan nanti bisa dipilih sesuai dengan TUK yang masih tersedia. Kemudian yang kedua, setelah memilih lokasi tes, segera lakukan pengajuan kode bayar untuk mengunci sementara slot lokasi tes. Jadi kalau tidak dilakukan untuk memilih lokasi dan mengunci untuk segera melakukan memperoleh kode bayar, maka nanti rekan-rekan bisa jadi lokasinya akan terpenuhi secara otomatis dan rekan-rekan tidak bisa memilih lokasi yang diminati. Kemudian yang ketiga, lakukan pembayaran sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIMKB. Jadi nanti di SIMKB ada tata cara untuk membayarnya. Kemudian yang keempat, pembayaran yang terverifikasi bertunjuk akan mengunci penuh slot lokasi tes substantif. Kemudian yang kelima, pendaftar dipersilakan mengunduh lembar bukti registrasi pendaftaran seleksi PBG calon guru. Jadi catatannya, pastikan pembayaran dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan agar tidak kehilangan slot begitu. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, peserta seleksi mencetak kartu tes substantif. Jadi bagian pertama, peserta seleksi mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIMPKB. Pada masa cetak kartu tes dengan ketentuan wajib menyelesaikan seluruh esai. Dan yang kedua, pada kartu tes akan tertera jadwal dan titik lokasi tes untuk mengikuti tes substantif secara luring. Jadi ini bentuknya nanti ada kartu tes substantif yang harus rekan-rekan unduh dan cetak begitu ya. Nanti ada tanggal kapan waktu tesnya, kemudian ada waktu tes, kemudian juga menjadi ada lokasi TUK-nya begitu. Oke. Kemudian di tahapan selanjutnya, di poin yang ke-9, yaitu peserta seleksi mengikuti tes substantif, nanti sesuai dengan jadwal yang tertera di kartu ujian yang sudah dicetak. Kemudian nanti setelah selesai tes substantif, maka akan menunggu pengumuman, dan pengumuman hasil tes substantif. Jika dinyatakan lulus, maka langkah selanjutnya nomor 11 adalah untuk mengikuti ataupun memperoleh jadwal
tes wawancara yang nantinya akan disampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing. Kemudian setelah memperoleh informasi jadwal tes wawancara, rekan-rekan akan melakukan seleksi mengikuti tes wawancara yang nantinya akan ada asesor yang akan melakukan wawancara. Maka di tahap ini harapannya rekan-rekan bisa mempersiapkan segala sesuatunya, apa saja yang kemudian akan digali melalui tes wawancara. Kemudian nanti akan diumumkan hasil tes wawancara. Jika rekan-rekan dinyatakan lulus, maka akan ditempatkan atau proses penempatan di perguruan tinggi sesuai dengan keberminatan. Jadi berminatan yang dipilih tadi bukan satu-satunya mutlak untuk bisa ditempatkan di tempat itu, tapi nanti berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan dari perguruan tinggi dan pertimbangan dari Kemendikbudrismen, maka nanti bisa jadi ada yang tidak sesuai dengan peminatan tadi untuk tempatnya. Tapi ya itu bergantung dengan keterbutuhan dari dan pertimbangan dari Kemendikbudrismen. Selanjutnya nanti akan rekan-rekan dikirimkan di SIM KB untuk konfirmasi kesediaan mengikuti PPG dan nanti akan ditetapkan menjadi peserta calon PPG. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan alur pendaftaran untuk seleksi PPG calon guru 2026. Mudah-mudahan rekan-rekan semua sukses untuk bisa mengikuti PPG calon guru tahun 2026.